Tidak boleh membunuh binatang. Maksudnya apa? Harus betul-betul jadi perhatian. Dalam diri itu ada sifat binatang. Jadi tidak boleh dianggap tidak ada. Tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan. Sebab apa? Bisa gersang. Hati menjadi gersang, jiwa menjadi gersang. Supaya asri, adem. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan bahasan tentang masalah ihram sampai di larangan-larangan ihram. Di antaranya sudah ada berapa larangan yang sudah disampaikan? Ada 4. Pertama, larangan ihram tidak boleh atau dilarang mencukur segala bulu. Bulu apa saja tidak boleh. Apa dicukur, apa dipotong, atau dicabut. Tidak boleh. Yang kedua, larangan ihram tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh mencabut kuku, memotong, tidak boleh. Jadi yang satu sifatnya hitam, bulu-bulu itu. Yang kedua, kuku itu punya sifat putih. Di warna hitam itu merupakan sifat. Warna putih itu merupakan sifat. Jadi dalam diri manusia selalu tumbuh yang namanya sifat hitam, yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Ini sifat hitam ini sifat yang negatif. Juga selalu tumbuh dalam diri manusia itu sifat putih, warna putih. Sifat putih adalah sifat fitrah. Putih ini sifat positif. Fitrah. Selalu muncul sifat baik dalam diri manusia. Setiap saat itu muncul. Walaupun bisa dihitung. Jadi dilambangkan kepada manusia itu yang sifat putih itu bisa dihitung, tangan 10, kaki 10, cuman 20. Selanjutnya, larangan yang ketiga adalah bagi orang laki dilarang menutup kepala, pakai kopiah atau ditutup kepalanya dengan handuk dan lain sebagainya, tidak boleh. Dan juga yang kedua larangannya adalah tumit orang laki tidak boleh ditutup. Orang perempuan tidak boleh ditutup adalah wajah dan telapak tangan. Itu larangan bagi orang laki dan orang perempuan berbeda. Yang keempat adalah bagi orang laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Jadi pakaiannya hanya 2 lembar tanpa jahit, pakaian atas dan pakaian bawah. Jadi tidak boleh ada pakaian selain 2 lembar itu. Apalagi berjahit. Itu tidak boleh. Yang kelima, menggunakan wewangian dan sebangsanya dan semacamnya.
baik laki maupun perempuan dilarang menggunakan wewangian atau sebangsanya. Deodoran tidak boleh, sabun tidak boleh. Pokoknya tubuh ini tidak boleh dibalut dengan apapun yang tidak asli, yang tidak murni. Cukup air saja. Tidak boleh ada polesan-polesan yang lain. Terus yang keenam, tidak boleh melakukan berburu dan juga menganiaya binatang atau menganiaya tumbuh-tumbuhan. Tidak boleh. Melakukan pemburuan tidak boleh selama ihram itu. Apa sebetulnya makna berburu itu? Sebetulnya di Mekah itu tidak ada. Tidak ada hutan itu di Mekah. Terus apa yang mau diburu? Ini sebetulnya bahasa simbolik. Justru di Mekah itu hutannya itu adalah pasar, toko emas, wah itu sudah. Nah, itu yang sering berburu itu ya orang Indonesia. Tapi tidak hanya Indonesia saja. Pasar berburu oleh-oleh tidak boleh. Padahal dari sini sudah diancang-ancang itu. Sebelum berangkat ini sudah diancang-ancang untuk berburu. Dikira berburu itu di hutan. Nah, jadi itu. Jadi ihram ini banyak larangannya. Banyak larangan. Jadi tadi itu tidak boleh pakai wangi-wangian itu menipu maksudnya. Merekayasa. Enggak boleh, aslinya saja. Jadi menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu ditambah-tambahi. Itu namanya memakai wangi-wangian. Sebetulnya sesuatu itu buruk, tapi dipoles dengan diharumin, padahal busuk. Jadi haji besar ini setiap saat ini dalam keadaan ihram. Setiap saat ini manusia hidup ini 24 jam itu dalam keadaan ihram. Jadi harus aslinya yang dimaksud, jangan direkayasa. Sebetulnya baunya tidak enak, tapi dikatakan, oh ini harum. Sebetulnya ini barang ini kurang bagus, oh enggak ini. Lah itu namanya pakai wangi-wangian. Padahal busuk. Jualan buah, yang besar ditaruh di atas, yang kecil taruh di bawah. Yang baik-baik taruh di atas, yang jelek-jelek taruh. Itu namanya wangi-wangian. Sudah aslinya saja. Coba bayangkan kalau umat Islam ini melaksanakan ibadah haji, berhaji, amanlah. Hajinya ke Mekah, diajarin manasik. Jadi berhaji ini 24 jam. Ihramnya terus, ihram. Tak boleh potong bulu-buluan. Itu harus menjadi perhatian. Selalu diperhatikan yang muncul ini apa di hati saya, di jiwa saya. Maka dari itu nanti ditahallul. Yang hitam ini ditahallul. Gak ada tahallul itu potong kuku, gak ada. Tahallul itu potong rambut. Ini nanti, tahallul itu nanti. Maka dari itu diperhatikan. Setiap saat ini muncul, tumbuh warna hitam itu. Sudah berburu.
membunuh binatang. Maksudnya apa? Tidak boleh membunuh binatang. Maksudnya apa? Harus betul-betul jadi perhatian. Dalam diri itu ada sifat binatang. Jadi tidak boleh dianggap tidak ada. Tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan. Sebab apa? Bisa gersang. Hati menjadi gersang, jiwa menjadi gersang. Supaya asri, adem. Dalam diri manusia ini ada tumbuhan yang membuat dingin, membuat asri. Jangan dipotong. Nah, kalau sudah gersang, hati gersang, jiwa gersang, nah ini sudah pasti sikapnya, perilakunya, ucapannya tidak adem. Pasti sangar. Sudah. Yang ketujuh, dilarang waktu ihram itu meminang. Bertunangan tidak boleh. Menikah tidak boleh. Menikahkan tidak boleh. Maksudnya apa? Harus betul-betul menjadi perhatian nafsu syahwat. Harus betul-betul bebas dari nafsu syahwat itu. Maka semuanya itu harus bermakna dzikir. Syahwat ini yang dimaksud adalah sesuatu yang negatif. Jadi tidak boleh dibunuh nafsu syahwat itu. Tetap ada. Tapi itu betul-betul terpelihara. Betul-betul harus ditempatkan pada tempatnya yang benar. Semuanya harus bermakna dzikir. Nafsu syahwat tidak bermakna dzikir ini tidak. Bayangkan kalau orang bisa mengamalkan ibadah haji dalam hidupnya, orang ini selamat dari musibah nafsu syahwat itu. Tidak ada. Tidak ada yang negatif. Semuanya menjurus kepada zikir. Kalau menjurus kepada zikir, semuanya itu nyambungnya kepada Allah. Yang kedelapan, jadi samping tidak boleh meminang, tidak boleh menikah, meminangkan, menikahkan, tidak boleh. Apalagi yang kedelapan, bercumbu sekalipun dengan suami istri yang sah. Yang dimaksud di sini adalah bermakna negatif. Lepas dari zikir. Jadi yang dimaksud dilarang bercumbu di sini lepas dari zikir. Maka dari itu tidak boleh lepas dari zikir. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji itu full zikir. Tidak ada yang tidak zikir. Kalau sudah tidak zikir ya sudah. Putus sambungannya dengan Allah. Putus sambungannya dengan Rasulullah. Putus sambungannya dengan malaikat. Tapi nyambung dengan setan atau iblis. Kalau sambungannya kepada Allah putus, sambungannya kepada Rasulullah putus, sambungannya kepada malaikat putus, berarti sambungannya kepada setan dan iblis. Itu bahaya. Maka dari itu kalau orang mampu melaksanakan ibadah haji, orang ini selamat. Yang terakhir paling berat, larangan ihram yang terakhir paling berat. Kalau dilanggar tidak sah, masih kena dam. Yang terakhir yaitu hubungan intim dengan istrinya. Dengan istri yang sah, suami yang sah. Kalau sedang ihram, itu hukum ihramnya batal. Kena dam, damnya itu bukan kambing. Damnya itu unta yang besar. Sudah hajinya tidak sah, umrohnya tidak sah, kena dam,
untuk harus menyembelih unta yang besar, bukan kambing. Kalau yang lain masih kambing, pelanggaran-pelanggaran yang lain masih kambing. Pelanggaran satu ini sudah batal, tidak sah, juga kena dam yang berat. Apa maksudnya? Maksudnya ini manusia betul-betul sudah lepas kontrol, betul-betul tenggelam kepada nafsu syahwat. Itu yang terakhir. Berarti sama sekali sudah putus sambungannya dengan Allah. Fatal, secara terang-terangan memutus sambungan dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan malaikat Allah. Secara terang-terangan. Ini makna daripada hubungan intim suami istri. Jadi sama sekali sudah tidak sepaham dengan Allah, tidak intim dengan Allah. Maksudnya itu. Berarti orang ini sudah jauh dari takwa. Padahal takwa ini adalah, maknanya takwa adalah sepaham dan intim dengan Allah. Nah, kalau larangan terakhir ini dilanggar, berarti orang ini sudah jauh dari ketakwaan. Jadi sama sekali tidak sepaham dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan malaikat Allah. Apalagi intim. Jadi tidak sepaham dan tidak intim. Maka dari itu dilarang hubungan intim. Jadi walaupun berhubungan intim dengan istri, sebetulnya berhubungan intim dengan Allah. Semuanya harus bermakna dzikir. Semuanya harus bermakna dzikir. Kalau lepas dari dzikir, ya ibaratnya sudah tidak sepaham dan tidak intim dengan Allah. Berarti sepaham dan intim dengan iblis dan setan. Kalau umat Islam betul-betul bisa berhaji, selesailah. Jadi berhaji ini termasuk sholat besar. Berhaji ini sholat besar. Sholat besar itu adalah zikrullah. Zikir kepada Allah. Makna zikir adalah menemukan kesadaran diri tentang Allah. Zikir ingat. Sadar gitu. Bersyukur alhamdulillah. Bersabar, tahan diri. Tak masuk kepada logika hakikat, tak masuk. Kalau hakikat langsung. Apa zikir itu? Menemukan kesadaran diri. Zikrullah. Menemukan kesadaran diri tentang Allah. Ya ini ihram. Ya ini nanti yang wukuf. Ya itulah nanti yang ma'rifat, wukuf di Arafah. Maka dari itu kalau ihramnya gagal, wukufnya gagal. Kata kunci ada di ihram. Lah ini tidak bisa, tidak ada penjelasan di orang-orang yang mau berangkat haji itu, tidak ada. Tidak ada, diajari manasik. Jadi kalau jemaah Darul Muttaqin itu bisa memberi penataran terhadap orang yang mau berangkat umroh maupun haji. Lu kamu kapan umroh hajinya? Oh enggak pernah. Tapi saya berhaji. Setiap hari saya. Gitu.
Bisa. Sampai lebih alim daripada petugas di Menteri Agama itu, apalagi di KUA. Yang ngajarin manasik itu orang KUA, orang Depak. Ya manasik, cuman yang diajari. Nah kalau Jemaah Darul Mutakin bukan ngajarin orang yang mau berangkat haji, petugasnya itu yang ditatar petugasnya. Lah itulah kalau berhasil di ihram ini, lah nanti hajinya haji mabrur. Kalau hajinya mabrur, laisa lahu jazaun illal jannah. Ijazahnya surganya Allah. Jadi tandanya haji mabrur, anteng, ayem, terentem, adem. Nggak ada keributan. Nah, ini nanti masing-masing ya menilai sendiri. Saya ini anteng enggak? Saya ini ayam enggak? Saya ini adem enggak? Saya ini terentem enggak? Nah, kalau itu berarti mabrur. Nah, itulah ijazahnya adalah surga. Berarti orang ini adalah ahli surga. Jadi alhamdulillah lah, Allah itu ngasih syariat kepada hambanya ini luar biasa. Padahal sholat itu sudah cukup, tapi ditambahi haji, sudah lebih dari cukup. Sholatnya 5 kali, itu sholat kecilnya. Sholat besarnya 24 jam. Bagaimana? Di mana kurangnya? Ada sungai mengalir, airnya bening di depan rumah. Mandi 5 kali sehari. Masa tidak bersih? Ada mobil, ini analog lain. Itu analog dari Rasulullah tadi itu. Kalau analog sekarang, ini seperti mobil. Mobil berjalan sehari dicek up 5 kali. Sehari semalam dicek up 5 kali. Subuh jalan jam 12 check up. Kontrol semua. Ada mobil yang begitu? Nggak ada. Allah ini loh punya mobil. Manusia ini elektronik digunakan. Mobil subuh serat jam 12 masuk di bengkel, dikontrol semua, sip semua. Sudah jalan lagi asar, berapa jam itu? 3 jam ya. Masuk lagi 3 jam, mobil ini masuk lagi. Masuk lagi asar. Habis asar selesai jam 3, 4:05, jam setengah 6, 2 jam setengah. Masuk lagi. Habis maghrib mau tidur, mau istirahat, cek dulu. Check up dulu. Kontrol semua. Stabil semua, tidur. Masa rusak ya? Masa mobil bisa rusak? Presiden aja tak diperiksa 5 kali sehari semalam. Coba tanyakan itu, presiden apa diperiksa itu? Enggak. Itu saya kira ihram sudah selesai.
Berikutnya adalah wukuf di Arafah. Di setiap saat, setiap hari harus ihram. Setiap saat, setiap hari harus wukuf. Setiap saat, setiap hari harus mabit. Setiap saat, setiap hari harus tawaf. Setiap saat, setiap hari harus sa'i. Setiap saat, setiap hari harus jamrot. Setiap saat, setiap hari harus tahallul. Udah komplit itu. Selesai manusia, betul-betul manusia. Betul-betul hamba Allah, Abdullah, Khalifah Allah. Sampai di sini